Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Papan Atas, Kebun Anggur Impor Jakarta. Nah, kali ini di Mas Pandu Nirwana yang lagi syuting akan saya adakan tutorial beberapa hal yang ditanyakan oleh para pemirsa sekalian. Nah, sebelumnya kita lihat di sini ada buah basanti ya. Anggur jenis basanti ini mudah dibuahkan, termasuk genjah ya, artinya mudah buah dan dia tipenya crunchy ya, tidak juicy, dia kering ya. Ini kita coba ya para pemirsa. Nah, kita buka. Nah, seperti ini dalamnya, ada bijinya 2. Oke, nah kita manis para pemirsa ya. Manis. Ini udah mateng, bijinya udah coklat. Layak untuk dikomersilkan, bukan hanya ditanam di pekarangan rumah, tapi layak untuk dijual. Oke, akan saya bacakan beberapa hal yang ditanyakan oleh para pecinta anggur sekalian ya, di TikTok maupun di YouTube. Akan saya bacakan. Sebentar. Ini lama Mas Pandu tidak upload di YouTube Kebun Anggur Impor Jakarta. Nah, kali ini baru sempat. Oke. Di antaranya pertanyaan ini dari Om Eva Hirmawan ya, TikTok komentarnya, Pak, anggur Jupiter saya kok buahnya kecil-kecil. Terus bagaimana cara pupuknya supaya buahnya besar? Jadi perlu diketahui para pemirsa bahwa anggur itu besar kecilnya buah tergantung varietas ya. Kalau varietasnya jenisnya Jupiter, terus Veles ya, jenisnya Gengrande atau mungkin Heliodor, itu tipenya dia kecil-kecil, tidak bisa besar. Tidak bisa segede jempol kaki, tapi ada caranya untuk maksimal, yaitu dijarangin 50%. Ketika dia menjadi beri sebesar kedelai, buahnya dihilangkan 50%, dipotongin ya. Itu bisa maksimal. Nah, kalau Bapak pingin punya anggur yang besar-besar, bisa memilihnya Tran, Julian, Dixon, Ninel, Nizina, terus Lorano, Basanti juga besar. Yang lainnya yang besar, Taldon juga besar ya. Dan beberapa lainnya memang besar Pak pemirsa. Kalau pengen buah yang paling besar untuk saat ini bisa Lorano ya, bisa Tran, tapi dengan cara tadi penjarangan, tetap harus penjarangan. Oke. Berikutnya, Pak, apakah anggur perlu naungan atau tutup plastik UV? Tidak Pak pemirsa. Itu tergantung keuangan masing-masing. Kalau memang uangnya agak seret ya nggak usah tutup, nggak apa-apa. Cuma kalau kita pengen bisa berbuah sepanjang tahun, lebih baik kita tutup menggunakan plastik UV maupun spandek plastik yang tembus matahari. Karena dikala dia berbunga, mekar, itu kalau kena hujan, kemungkinan 50% rontok. Bahkan kalau anginnya kenceng dan hujannya sangat masif, bisa yong, bunganya rontok semua. Tapi bisa diantisipasi ketika kita nggak punya tutup plastik UV maupun spandek plastik, atau kita nggak punya greenhouse, bisa kita tutup di atasnya menggunakan triplek potongan ya. Oh, bunganya kita amankan, di atasnya kasih triplek gitu. Terus diikat supaya dia ternaungi ketika hujan lebat, bunganya aman. Oke, kemudian Pak, berapa bulan dari nanam sampai berbuah? Rata-rata 5 bulan, 6 bulan, pemirsa ya. Bahkan kalau nanamnya bener 3-4 bulan, jenis-jenis tertentu bisa buah seperti Heliodor. Itu sangat cepat buahnya. Ya, untuk anggur hijau, Heliodor paling cepat. Untuk anggur merah, Jupiter. Untuk anggur hitam, saya kira Gospi Akademik tetap juaranya. Kemudian lagi, Pak, bagaimana cara pengaplikasian fungisida dan insektisida, itu obat jamur maupun obat serangga. Nah, di kala musim hujan biasanya masif gitu ya, terjadi hama trip, yaitu ketika daun itu menjadi puret. Itu bisa diobati menggunakan Abasel atau menggunakan Demolis ya, 5 tetes 1 liter air ditambah Mama Lemon setengah sendok. Diaduk kemudian disemprotkan ke daun. Boleh ditambah Ridomilgol maupun Atipo sebagai obat penahan jamurnya. Nah, semprotan yang bagus jam 9 pagi ya pemirsa, jangan siang-siang. Kalau siang-siang overdosis takutnya layu. Nah, ketika kita semprot seminggu sekali, nanti 2 minggu 3 minggu kemudian kita akan lihat daunnya kembali bagus. Nah, ketika pohon kita tuh terkena jamur, yang perlu diperhatikan adalah jangan pupuk yang menggunakan nitrogen. Contohnya NPK, Ponska, KNO3 merah, terus Gandasilde ya. Itu pupuk-pupuk yang tinggi nitrogennya atau urea gitu ya. Itu insya Allah jamurnya nggak mati, karena jamur hidup dengan nitrogen. Nah, seperti itu. Jadi kalau ketika
anggur kita kena jamur, sebaiknya pupuknya magnesium sulfat, atau mungkin kita ganti dengan CNG atau mungkin Manohara, atau mungkin kita ganti dengan hal yang tidak ada kandungannya nitrogen atau kecil nitrogen. Dan tolong jangan terlalu basah media ya, medianya agak kering. Karena kalau medianya basah terus percuma, jamur tidak akan mati ya. Oke. Nah, ini para pemirsa kita perlihatkan. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita punya pohon anggur seperti ini. Pak, ini pertanyaan. Bagaimana ciri-ciri overdosis? Oke. Ciri-ciri overdosis pupuk ada dua hal yang perlu diketahui oleh para pemirsa sekalian. Salah satunya, ketika pohon kita overdosis pupuk kekurangan air, ditandai dengan daunnya gosong pinggir ya. Daunnya ini akan gosong pinggir. Itu terjadi 4-5 hari yang lalu kekurangan air ya. Hari ini dia akan gosong. Nah, bagaimana ciri-cirinya kalau dia overdosis pupuk kebanyakan air? Biasanya ditandai ujung-ujungnya daunnya keriput atau puret ya, para pemirsa, itu karena datang hama trip. Nah, caranya tidak dipupuk lagi, dihentikan pemupukan, terus daunnya disemprot menggunakan yang mengandung abimectin ya. Di dalamnya bisa menggunakan Abasel atau Demolis atau mungkin Desis yang sering saya gunakan. Cukup 5 tetes 1 liter air. Oke, saya kira itu tutorial hari ini tentang beberapa pertanyaan dari netizen, dari TikTok maupun dari YouTube. Semoga para pecinta anggur sekalian bertambah semangat. Ingat, anggur berbuah bukan karena pupuk, tapi karena subur. Nah, syarat-syarat subur adalah media tanamnya poros, artinya poros tumpuk. Tentunya kandungannya banyak ya, artinya gini, kita menciptakan media tanam, mau ini tanah, campurannya tanah, sekam bakar sama kotoran kambing, kemudian mungkin kita fermentasi sebulan 2 bulan nggak kita pakai, kita biarkan di dalam karung yang terbuka, boleh ditambah dolomit, baru digunakan. Insya Allah anggur kita akan subur ya. Seperti ini. Jadi kalau kita anggurnya kurus jangan harap berbuah, tapi kalau subur pasti akan berbuah. Nah, berbuah tentunya kita bahagia dan senang. Oke, mari kita anggurkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.